mission let's go 저 건물을 찾으러 Hai halo teman-teman semua, selamat datang di video aku. Ya, kenalin aku Syari, aku mahasiswa Universitas Brawijaya. Di video ini tuh aku akan membahas mengenai hukum supply dan hukum demand. Di video kali ini tuh sebenarnya tugas dari mata kuliah hukum Oke, untuk mempersingkat waktu, aku akan lanjut langsung ke materinya. Hukum supply and demand. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu supply dan apa itu demand? Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai supply. Itu merupakan jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijualkan atau yang akan ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Nah, dalam hukum penawaran, jumlah barang yang ditawarkan ini tuh akan selalu berbanding lurus dengan harganya. Kemudian jika pengertian dari demand sendiri yaitu jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai macam tingkat harga. Nah, dalam hukum permintaan mengatakan bahwa jumlah barang yang diminta itu akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi supply itu? Nah, di sini aku ada 4, yaitu yang pertama beban pajak, yang kedua biaya produksi, yang ketiga peralatan yang digunakan, serta yang terakhir yaitu tingkat kemampuan dalam produksi. Nah, mengapa sih beban pajak itu bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi supply? Nah, pengusaha kan harus mengkalkulasikan harga jual agar pendapatannya itu sudah berupa neto agar produk tetap diminati sehingga perusahaan tersebut itu dapat mengambil margin keuntungan yang wajar. Kemudian untuk yang kedua itu ada biaya produksi, di mana itu untuk mendapatkan produk yang berkualitas maka kan memerlukan biaya produksi yang banyak gitu ya. Itu mengapa dia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi supply. Kemudian yang berikutnya yaitu ada peralatan yang digunakan. Misalnya tuh gini, ada perbedaan kecanggihan alat di antara perusahaan kecil dengan perusahaan besar yang tentunya kan akan memberikan pengaruh dalam jumlah produksi akhir yang dihasilkan kan. Nah, itu bisa mempengaruhi supply. Kemudian yang terakhir itu ada tingkat kemampuan produksi, di mana perusahaan dengan skala kecil akan melakukan produksi yang lebih sedikit daripada perusahaan dengan skala yang lebih besar. Dengan kemampuan produksi seperti itu, maka bisa memberikan dampak secara langsung pada penawaran di pasar konsumen. Seperti itu. Kemudian kemudian berikutnya itu faktor yang bisa mempengaruhi demand. Itu di sini aku ada 5, yaitu yang pertama skala pendapatan, harga barang, harga substitusi, prediksi harga mendatang, dan juga selera konsumsi masyarakat yang berbeda. Nah, pada skala pendapatan itu menjadi titik utama terjadinya permintaan. Apabila pendapatan yang semakin besar, maka akan lebih mudah jika mendapatkan barang apapun seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada harga barang, di mana konsumen ini tuh menginginkan harga sehemat mungkin dengan kualitas yang cukup. Sehingga ketika harga barang tersedia pada tingkat yang rendah, maka permintaan pun akan terus bertambah. Kemudian berikutnya adanya barang yang substitusi, di mana dengan adanya barang yang sejenis dari perusahaan lain yang kualitasnya lebih terjamin, maka dapat menjadi ancaman bagi perusahaan yang memiliki kualitas kurang baik gitu. Kemudian ada prediksi harga mendatang, di mana adanya barang yang bermanfaat tinggi itu akan mengalami kenaikan harga ketika terjadi lonjakan permintaan seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu adanya selera konsumen yang berbeda, sehingga bisa diatasi dengan melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk menentukan memang target pasarnya ataupun produknya itu seperti apa. Nah, kemudian kenapa sih hukum supply dan demand ini tuh
penting bagi sebuah perusahaan, dan itu bisa dianggap penting karena bisa membantu investor, pengusaha ataupun pakar ekonomi untuk memahami dan memprediksi mengenai kondisi pasar. Kemudian perusahaan juga bisa mempertimbangkan kenaikan harga dari suatu produknya yang biasanya akan memperkirakan permintaan akan produk tersebut akan menurun sebagai akibatnya, dan akan mencoba untuk memperkirakan elastisitas dari harga tersebut dan efek dari substitusi untuk menentukan apakah akan dilanjutkan di produk tersebut. Kemudian mengenai harga keseimbangan atau biasa disebut dengan harga keseimbangan pasar, merupakan harga ketika permintaan dan penawaran ini tuh bertemu, sehingga menghasilkan keseimbangan pasar yang dapat diterima oleh pembeli dan penjual. Penawaran dan permintaan dalam hal kuantitas barang seimbang dengan pada titik perpotongan kurva penawaran yang menanjak dan kurva permintaan yang menurun, sehingga tidak ada kelebihan penawaran ataupun permintaan yang tidak terpenuhi. Kemudian apa sih pengertian dari hukum supply dan hukum demand itu? Untuk hukum supply ini tuh menghubungkan perubahan antara harga suatu produk dengan jumlah produk yang dipasok, atau hubungan hukum penawaran bersifat langsung dan bukan bersifat terbalik. Ini bisa diartikan bahwa semakin tingginya harga, maka semakin tinggi juga jumlah barang yang akan dipasok. Harga yang lebih rendah berarti pasokannya berkurang jika semua hal lain itu tetap sama. Sedangkan dengan hukum demand itu menyatakan bahwa permintaan terhadap suatu produk ini tuh bisa berubah secara terbalik terhadap harga jika semua faktor lain ini tuh tetap sama. Jadi semakin tinggi harganya, maka semakin rendah tingkat permintaannya. Mungkin itu video dari aku. Mohon maaf kalau misalkan ada salah dalam pengertian atau penjelasan yang aku sampaikan. Sekian dari aku. Bye bye teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.